Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki ronde kelima teman-teman pada FTX Crypto Cup 2022. Dan ini merupakan permainan yang sangat-sangat menarik antara Jan-Christophe Duda menghadapi juara dunia Magnus Carlsen. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Jan-Christophe Duda putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas Magnus Carlsen kuda ke F6, pion ke C4, lalu E6, kuda ke F3, dan gajah ke B4 skak. Sehingga ini membentuk Bogo Indian Defense. Dilanjutkan dengan gajah menutup ke D2, maka Magnus Carlsen langsung menukarkan gajah, menteri menerima, lalu pion ke D5 menantang pion pusat. Di sini G3 mempersiapkan fianchetto, C6, gajah ke G2, lalu kuda ke D7. Dilanjutkan rokade, pion D memukul pion C, pion ke A4 tentunya mencegah pion file B ke depan untuk advance. Dan saat ini Magnus Carlsen rokade di dalam posisi bahwa kuda ke A3 pernah dimainkan. Di sini dipilih A5 dan ini adalah langkah novelty dari Jan-Christophe Duda. Bagaimana tentunya Magnus Carlsen untuk menanggapi hal ini? Magnus Carlsen langsung membalas juga B5, juga langsung menawarkan pertukaran sehingga end passan terjadi. Tidak mungkin pion menerima karena sedang dipin terhadap benteng, sehingga menteri menerima, maka benteng ke C1 juga menantang pion, benteng ke B8 juga mencoba mengkanter ke depan, dan saat ini kuda ke A3, dan ini cukup penting, dan A6 teman-teman. Apabila di dalam posisi langsung terlebih dahulu dengan menteri memukul pion, yang terjadi adalah menteri memukul menteri, benteng menerima, ada kuda memukul pion, tempo mengancam benteng, dimana setelah benteng berpindah ke B8, maka benteng memukul pion, kuda dapat advance ke depan, membuka benteng juga mengancam pion, juga gajah kita lihat teman-teman. Jadi di sini pun signifikan putih lebih baik. Untuk itulah di dalam posisi sebelumnya Magnus Carlsen memilih gajah ke A6 terlebih dahulu, maka kuda memukul pion, pertukaran terjadi, benteng menerima, barulah menteri memukul pion, dilanjutkan pertukaran menteri, dan kita lihat langsung menuju endgame. Yang jadi pertanyaan saat ini untuk dari hitam ke depan, apakah ia akan menyelamatkan salah satu pion ini? Pion mana yang harus diselamatkan? Di sini juga tentunya pion putih terancam, sehingga gajah ke F1 mensupport pion, juga membuka ruang bagi raja. Dan saat ini tidak dipilih untuk menyelamatkan pion file A, tetapi pion file C dengan benteng ke C8. Maka benteng memukul pion, G6 saat ini tentunya juga membuka ruang sewaktu-waktu ke depan bagi raja, benteng ke C1, lalu H5. Pion ke E4 tentunya menguasai petak pusat, terlihat juga mengorbankan, tentu tidak mungkin diterima karena sedang mensupport kuda. Untuk itulah di posisi ini dipilih dengan benteng ke D8, dimana juga mensupport ke depan sehingga kuda dapat memukul pion. Maka saat ini benteng juga langsung memukul pion, kuda memukul pion pusat, benteng ke C7, dua kali mengancam kuda. Saat ini diambil oleh Magnus Carlsen keuntungan dengan benteng memukul pion F2, juga menantang kuda, lalu kuda ke G5. Dan apa yang harus dilakukan oleh Magnus Carlsen? Ia membuat tentunya opsi terbaik, kuda memukul kuda teman-teman. Apabila dicoba teman-teman, semisal dengan kuda mencoba mensupport kuda, masalahnya ini adalah sebuah kesalahan karena kuda memukul pion teman-teman. Lihat mengancam benteng ke F8, kuda ke H6 skak. Raja berpindah ke H8, gajah ke D3, juga menantang kuda, dimana setelah kuda ke depan berpindah, maka jelas benteng ini juga tiada perlindungan. Dan apabila dicoba menyepelekan langkah ini, semisal dengan G5, masalahnya gajah akan memukul kuda. Kuda tidak mungkin memukul gajah karena membawa benteng langsung ke H7 skakmat. Jadi harus sangat berhati-hati tentunya. Kita kembali. Untuk itulah di dalam posisi ini dipilih dengan kuda memukul kuda sehingga pertukaran kualitas dengan raja memukul benteng, tetapi tentunya dengan ada keunggulan pion juga dari Magnus Carlsen, sedangkan pion dari putih terisolasi teman-teman. Kuda ke F6 dilanjutkan dan raja ke E2, dan ini cukup penting. Apabila dicoba mungkin cukup make sense, yaitu dengan H4 bang, mengancam kuda, di mana setelah kuda berpindah maka benteng memukul pion. Di sini hitam punya balasan kuda ke E4 skak teman-teman. Raja ke F3, maka kuda ke D2 skak, raja mendekat ke E2, kuda langsung menukarkan terhadap gajah, raja menerima, benteng ke F8, dan ini pun tentunya masih tetap sebanding.
Untuk itulah kita kembali di dalam pos ini dipilih Jan Christoph Duda raja ke E2, maka dilanjutkan kuda ke D5 saat ini mengancam benteng. Benteng ke D7 menawarkan pertukaran, benteng ke C8 menolak, lalu H4 mengusir kuda baru saat ini. Magnus Carlsen membalas dengan benteng ke C2 skak terlebih dahulu, dan ini harus direspon hati-hati teman-teman. Dan cukup fatal apabila mencoba mundur ke baris ke-1 kemanapun. Semisal kita ambil ke E1, masalahnya kuda ke F3 skak, raja berpindah ke D1, kuda ke E3 skak mat. Untuk itulah teman-teman, di dalam pos ini Jan Christoph Duda raja ke D3 dan ini opsi terbaik. Dan disinilah posisi kritikal, waktu juga tentunya sudah cukup krisis. Di sini kuda ke B4 skak dilakukan Magnus Carlsen, di mana juga mensupport bentengnya. Akan tetapi ini sebuah kesalahan teman-teman. Untuk tetap sebanding, di dalam pos ini layak dicoba dengan benteng ke C3 skak sehingga terjadi langkah bolak-balik ke depan. Apabila dicoba ke D2, maka kuda ke E4 skak. Lihat teman-teman, tidak mungkin berpindah ke baris ke-1 sehingga raja ke E2, pion akan tumbang skak. Waktu yang sama mengancam gajah, raja ke F2, ini juga akan dapat bolak-balik ke depan. Apabila ke G1, maka benteng ke G3 skak, dan ini pun masih tetap dapat dilakukan skak. Dan tentu masih cukup sebanding. Di sini juga benteng juga langsung mensupport pion teman-teman. Namun rupanya kita akan melihat bedanya signifikan. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam pos ini dipilih dengan kuda ke B4 skak, maka raja berpindah ke E3, benteng ke C3 skak, raja ke F4, lalu benteng ke F3 skak, waktu yang sama mengancam gajah. Dan memang cukup sulit teman-teman. Salah satu opsi yang bisa layak digunakan ialah dengan kuda ke F3. Ini harus direspon dengan hati-hati teman-teman oleh putih. Untuk tetap sebanding, percaya atau tidak, gajah wajib ke G2. Apabila dicoba ke E2 misalkan, masalahnya kuda akan memukul pion teman-teman. Benteng menerima, maka E5 skak. Memaksa raja menerima, kuda ke C6 skak, memforking semuanya teman-teman. Jelas ini pun akan kembali sebanding. Tetapi akan cukup berbeda jika tentunya ditemukan dengan ke G2, karena putih akan tetap unggul dan tidak mungkin lagi ada variasi kuda memukul pion. Saat ini kuda harus melakukan skak, tetapi tetap bahwa ke depan putih lebih baik. Di sini kita ambil semisal kuda memukul pion, maka tidak berlaku lagi dengan benteng menerima pion melakukan skak, karena setelah raja menerima tidak ada lagi kuda ke C6 skak karena ada gajah teman-teman. Inilah yang jadi pembeda. Dan kita kembali. Di dalam pos ini dipilih dengan benteng ke F3 skak, maka tentu raja memukul kuda, dan apa yang harus dilakukan di sini raja ke G7 teman-teman. Juga langsung benteng ke depan melakukan skak mat. Apabila dicoba di dalam posisi saat ini dengan benteng memukul gajah, masalahnya raja ke H6, ancaman skak mat tak bisa dicegah. Kuda ke C6, maka benteng tentunya ke 8 skak, kuda menutup, dimakan saja skak mat. Oke teman-teman, sehingga di dalam posisi ini raja ke G7, dan ini juga harus hati-hati ancaman skak mat. Tetapi ada tentunya gajah langsung juga ke H3 mencegah skak mat. Kuda ke D3 saat ini, dan ini cukup powerful teman-teman. Bermanuver ke depan menantang gajah, juga langsung ke petak E4, dan ini pun skak mat teman-teman. Oke, di dalam posisi seperti ini sebelumnya, apabila dicoba dengan benteng juga langsung memukul pion skak, masalahnya raja dapat juga langsung ke F4, benteng juga memukul gajah, maka benteng memukul pion skak, raja berpindah, benteng ke H7 skak mat. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi ini kuda ke D3, dan ini cukup berbahaya tentunya, ancaman skak mat ke depan. Maka ini adalah tantangan teman-teman, bagaimana kesabaran Jan Christoph Duda. Anda pos body ini, apa kira-kira opsi terbaik dari putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itulah dengan pion ke G4. Ini cukup penting membuka ruang bagi raja ke depan. Sehingga kuda ke F2 tetap saat ini. Apabila dicoba dengan benteng memukul gajah, di sini benteng akan memukul pion skak. Raja berpindah ke G8, raja memukul pion, ancaman skak mat tak bisa dicegah teman-teman. Di mana kuda juga tidak bisa lagi membantu karena semuanya dikontrol oleh putih. Kita kembali masih dicoba tentunya dengan kuda ke F2, maka pion saat ini memukul pion, membuka juga ruang tidak ada lagi kuda melakukan skak karena raja dapat ke petak G4. Saat ini kuda memukul gajah skak, raja ke G4, kuda ke G1, maka terlebih dahulu pion memukul pion, raja menerima, dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Di sini H5 skak, dan cukup penting, di mana setelah raja berpindah, maka benteng ke A1 mengancam kuda. Di sini juga bahwa hitam menyerah.
Kenapa ini saya bilang sangat penting? Sebelumnya apabila dicoba langsung semisal dengan benteng ke A1 saat ini, masalahnya teman-teman, ada pion langsung juga melakukan skakmat ke F5. Lihat teman-teman. Untuk itulah bagaimana kesabaran dari Jan Christoph Duda, ia tidak terburu-buru dengan H5 terlebih dahulu skak, sehingga setelah raja berpindah kita lihat pion ini sedang dipin, dan setelah benteng ke A1 di sini juga bahwa hitam menyerah. Karena apa? Kita lihat kuda berpindah, benteng hilang, benteng berpindah, kuda hilang teman-teman. Oke, apabila dilanjutkan dengan raja menghindar misalkan dengan ancaman skakmat ke depan, masalahnya benteng memukul kuda, dan saat ini tidak ada lagi skakmat karena raja sudah bisa memukul benteng. Jelas bahwa putih sangat unggul. Bagaimana teman-teman? Permainan yang sangat menarik yang dibawakan oleh Jan Christoph Duda menghadapi juara dunia Magnus Carlsen. Semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan bagaimana hasil dan juga standing, saksikan pada video berikutnya. Kita juga akan masih mengupload video yang cukup menarik dari turnamen ini. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.